nggak suka lah orang Jawa lah gini lah, nggak. Sama bule satu di depan, saya di tengah. Entah mana tiba-tiba keluar orang bawa senjata lah. Duh, astagfirullahaladzim, matilah kita di sini. Kan jumpa kawan-kawan di luar ya, di Pulau Jawa atau di mana jumpa kawan. Kalau bicara Aceh, apa yang menjadi topik hangatnya kira-kira? Kalau membicarakan Aceh tapi di luar Aceh. Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum Kak Una. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya ketemu lagi ya. Iya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan sampai ke Aceh? Tadi malam. Tadi malam. Agendanya? Agendanya ada kongres sosiologi di UTU. Besok ada kegiatan hari Selasa sama Rabu di UTU ya. Jadi sebelum ke UTU dikudeta dulu di Sago TV. Di Sago TV lah. Kita friends dengan Sago TV. Kak Una kan salah seorang dosen di Unisila Semarang. Sosiologi ya. Doktornya sosiologi juga. Sosiologi. S2-nya sosiologi juga. Dan menariknya kajian doktoralnya diterbitkan oleh penerbit Bandar Publisik. Top ya. Kak Una, tapi hari ini memang dosen di kampus di Semarang. Tapi sesungguhnya kan hati tertinggal di Aceh. Karena pernah di Aceh kan? Pernah di Aceh. Bisa nggak dicerita tahun berapa datang pertama kali ke Aceh dan sebagai apa? Tahun 2002. Okay. Tahun 2002 waktu itu ada kakak kerja di Jakarta. Ada NGO namanya International Catholic Migration Commission. Dia mau buka program di Aceh. Cari orang lah untuk buka babat alas, kalau orang Jawa bilang buka lahan lah di kakak kesini lah sama ada satu bule dampingi itu, satu orang bule dari Amerika untuk program. Waktu itu nama programnya Female Headed Household. Jadi kita bekerja untuk para korban perempuan, korban konflik. Dan itu kan tahun 2002 lagi puncak konflik. Ya. Bagaimana bisa nggak diceritakan untuk anak-anak baru nih, untuk Sayuti dan kawan. Gimana Aceh waktu itu? Ternyata saya juga waktu itu kok bisa saya kesini ya. Waktu itu indah sih ya, secara landscape memang kok indah, tetapi secara vibes-nya itu kalau kita bilang agak mencekam. Waktu itu agak mencekam. Ya, jadi untuk urusan-urusan misalnya kasih bantuan dan lain sebagainya itu agak birokrasi agak ribet. Misalnya nih ya, kalau kita mau ke arah timur, utara timur ya, Pidi, Langsa itu harus banyak checkpoint. Ke arah barat juga ya, banyak checkpoint di situ. Entah kalau waktu itu sebutnya orang tuh ya. Orang tuh. Bisa GAM, bisa TNI. Bisa GAM, bisa TNI. Sama-sama baju loreng. Sama-sama baju loreng. Itu berapa tahun waktu 2002 sampai? Itu hanya buka office 2003. Jadi 2003 Kakak balik lagi ke Jakarta. Karena sudah set up kan, kita rekrut teman-teman lokal di sini orang untuk Aceh. Jadi untuk orang Aceh untuk jadi admin, logistik, untuk program dan lain sebagainya. Yang paling berkesan tuh waktu kita ke Langsa. Jumpa dengan siapa? Bukan jumpa dengan siapa, ya kita kawal bantuan. Ada 2 truk di belakang, tadi depan tuh. Sama bule satu di depan, saya di tengah. Entah mana tiba-tiba keluar orang bawa senjata lah. Duh, astagfirullahaladzim, matilah kita di sini. Tapi orang itu bicara bahasa Aceh kan sama driver bilang kita mau kasih bantuan. Jadi kasih lewat. Tapi kan sempat shock ya kita ya. Sempat shock waktu itu. Kita kalau Semawe itu nginap di Arun. Kadang nginap di Lok Semawe, sering sekali mati lampu. Kenapa? Karena ditumbangin itu tiangnya. Betul. Dan diletakkan ke jalan biasa. Tapi kalau sweeping berarti udah biasa tuh ya.
sweeping udah biasa lah. Sweeping. Kayak kita di briefing dulu sama teman ada. Sebelumnya di briefing juga. Briefing dulu di sini. Bahwa ada Iya. potensi ini Ada di sini potensi. sweeping oleh GAM, di Waktu sana kemana sweeping ya? oleh TNI. Saya lupa di Melabuh apa pulang dari Melabuh itu kita stuck beberapa setengah jam lebih ya nunggu konflik selesai. Karena Baru bisa lewat. Baru bisa lewat. Tapi itu memberi pelajaran yang luar biasa ya. Tapi kemudian setelah proses pendirian kantornya establish, kemudian 2003 balik, 2004 kan tsunami. 2004 tsunami. Kapan balik lagi ke Aceh? 7 hari setelah tsunami. Jadi kan tsunami tanggal 26 ya. Berarti habis Desember. tahun baru. Oh, oke. Kalau nggak salah 5 Januari apa ya, lupa saya. Pokoknya pas 1 minggu setelah tsunami, karena kantor Save the Children waktu itu butuh orang untuk emergency respon. Oh, kakak waktu itu di Serjit. Jadi tim pertama yang untuk emergency respon. Apa programnya? Programnya namanya Family Tracing and Reunification. Jadi kalau di Save the Children itu apa namanya untuk menemukan anak-anak yang terpisah dari. Dan waktu itu chaos ya. Orang lari ke sana kemari, mungkin tercerai-berai keluarga. Nah, kita investigasi, dokumentasikan nih anak-anak yang terpisah dari keluarga, orang tua yang terpisah dari keluarganya. Salah satunya kan Martunis ketemu di Kibang. Di Kibang. Terus kalau tidak salah waktu pertama kali ketemu tim yang menemukan itu, dia kasih mandi di kantor kita, kantor di Peniti. Oke. Kemudian itu programnya FTR itu ya? FTR. Terus 2005 Agustus itu kan damai. Ya kan? Tapi kakak jauh sebelum itu kan sudah di Aceh. Maksudnya waktu konflik sudah di Aceh. Kemudian waktu konflik tsunami itu kalau kita keluar malam naik mobil, mobilnya harus dinyalain. Nyalain apa? Iya, lampunya. Kalau malam mah harus nyalain lampu. Maksudnya di dalam. Oh, dari dalam. Di dalam tuh harus dinyalain supaya kelihatan orang di siapa aja di dalam. Siapa-siapa di dalam. Kan ngeri kayak akuarium kita. Jadi merasakan itu jadi ya. merasakan harus nyala di dalam. Jadi AC itu nggak fungsi ya? Itu. Oke. Terus waktu setelah apakah ada perbedaan suasana konflik dengan suasana pasca tsunami tapi belum damai? Karena damainya Agustus. Kalau kakak bilang sebetulnya ya secara personal itu damai-damai aja. Dari 2002 itu nggak ada orang bilang tuh hati-hati di Aceh lah, beginilah dia nggak suka lah orang Jawa lah, ginilah, nggak ada perasaan itu. Selama 2002 itu rasa secara pribadi aman ya, nggak pernah tuh ada rasa teman-teman baik semua ya. Cuman mungkin suasananya memang mencekam. Kemudian apalagi setelah tsunami. Setelah tsunami kan orang banyak datang ke sini. Gak ada rasa beda dengan setelah tsunami. Setelah damai itu. Karena damai aja sih. Jadi waktu damai itu memang waktu tsunami itu udah terasa damai itu memang udah ada ya. Kayaknya nggak ada tsunami itu nggak ada konflik juga. Entah yang konflik mana ya, tapi gitu. Tapi ada nggak pengalaman yang menarik ketika tsunami ya? Mungkin dalam kerja kemanusiaan apa yang bisa diceritakan? Tsunami itu bencana yang sangat luar biasa ya. Dan secara pribadi itu pelajaran yang luar biasa lah ya untuk hidup kakak. Jadi melihat dengan perspektif yang sangat berbeda. Sebetulnya waktu ke Aceh itu saya sudah merasakan ternyata tinggal di luar zona nyaman ya, yang dalam tanda petik zona nyaman tuh seperti ini ya. Dan tapi ternyata kita survive gitu kan, nggak ada sesuatu yang harus dirisaukan ya. Saya pikir nggak ada sesuatu yang harus dirisaukan. Waktu kerja kemanusiaan itu ada nggak, maksudnya
ini kan puisi Kak Ari ini setelah damai, dan ini hampir 20 damai. 20 tahun. Jadi luar biasa hari ini. Iya kan? Tadi lewat ada Jadi waktu Kakak flyover, ada luar biasa pembangunannya. Jadi waktu Kakak datang ke Aceh 2022 kan masih single ya. Masih single. Dan ini sudah punya dua anak. Ya. 2 anak ya, 3 anak. Jadi apa yang bisa dapat Kakak bagi sebagai orang non Aceh, asli Jawa Tengah, lalu di saat konflik pernah di Aceh, tsunami lama di Aceh, ya. Kemudian hari ini kembali ke Aceh. Apa yang dapat Kakak bagi? Persahabatan, ya, itu nyata ya. Jadi kalau rasa pulang kampung lah kalau ke sini. Ya, jadi nggak rasa kita ke tempat yang baru. Pengen aja anak-anak ke sini. Saya tiket mahal ya. Berapa tiket Jawa Tengah Semarang kemarin? Ke sini sekitar 2,5-an. Jadi kalau berlima aja. berat juga ya. Baru serambinya Mekah ya. Kayaknya lebih murah ke Mekah nih. Di sini udah jumpa kawan siapa aja? Di sini udah jumpa kawan-kawan dari ICMC, dari Save the Children, ya, lokal NGO. Soalnya dulu kita juga kerja sama beberapa lokal NGO ya. Sebetulnya masih banyak kawan yang pengen dijumpai, sayangnya. Tapi ini jadi bukti ya. Kehadiran di Sengkau TV menjadi bukti bahwa sudah kembali walaupun nggak jumpa fisik. Selalu ada alasan untuk kembali. Selalu ada alasan untuk kembali. Ya. Dan oke, kembali ke ini Kak. Jadi setelah Kakak aktif, berapa tahun kemarin habis tsunami bekerja di Aceh? Habis tsunami itu sampai tahun berapa balik? 2006. 2006. Hampir 2 tahun lah ya. Ya. Terus dari situ juga yang bikin kakak, saya harus masuk ke sosiologi kayaknya ya. Karena apa? Dari situ, dari tsunami itu ternyata kita perlu memahami masyarakat dalam konteks yang berbeda-beda. Saya pikir untuk itu perlu ilmu, ya, perlu ilmu, dan ya saya akhirnya memutuskan pindah haluan. Saya mau jadi sosiolog aja untuk memahami dinamika di masyarakat tuh. Ternyata luas sekali ilmu masyarakat tuh ya. Bagaimana perasaannya yang dulunya menjadi pekerja kemanusiaan, bergelut dengan komunitas, kemudian Kakak pindah menjadi sekolah di sosiologi, kemudian jadi dosen sosiologi. Apa yang membedakan? Bahkan waktu di sosiologi tesis saya itu tentang Aceh ya. Oh iya, topiknya di Sembalanga. Karena itu apa temanya ya? Konun. Implementasi syariah Islam ya, kan waktu itu lagi boomingnya ya. Bagaimana sih masyarakat lihat pro kontra implementasi konun ini kan ya. Narasumber utamanya Walid Nu. Menariknya pemirsa Sengkau TV, didampingi oleh maklum. Ya, dengan Mama Huriah itu luar biasa. Dia ini menembus narasumber, menembus batas-batas untuk studi antropologi ya. Luar biasa. Mama. Terus S3 bidang apa S3-nya? S3 sosiologi, cuman saya lebih ke isu pendidikan ya. Jadi membahas kawan-kawan pekerja migran yang di Korea. Saya ambil di Korea, ternyata minat mereka untuk ke pendidikan tinggi itu tinggi. Ini sempat ke Korea juga? Korea saya mungkin sebulan ya, hampir sebulan untuk lah. Untuk meneliti disertasi untuk ini. Ya, tinggal sama-sama pekerja migran di sana. Jadi memang orang Indonesia ya? WNI. Orang Indonesia. Jadi trennya kan drama Korea lagi booming ya. Jadi yang ke sana tuh kan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ke sana, ternyata mereka di sana tuh nggak hanya untuk financially earning money, kumpulkan uang. Jadi ada kan, kalau di kita itu status TKI atau TKW kayak agak negatif begitu ya. Oh, jadi apa jadi TKW? Oh, pasti karena apa? Karena ekonomi kan, karena di sini nggak ada pekerjaan, karena miskin ke
sana untuk jadi TKW. Tapi ada usaha untuk tidak hanya mendobrak status itu secara ekonomi, mereka juga mendobrak status melalui pendidikan tinggi. Jadi pada kuliah lagi di sana. Sambil TKW. Sambil TKW. Ada UT. Oke. UT itu di sana, teman-teman UT yang jadi ini pulang bergerak. dapat pengetahuan, dapat uang. Dapat pengetahuan, dapat gelar, dapat uang. Ya. Ya. Kalau untuk makalah presentasi nanti di UTU apa temanya? Karena di sana tema lingkungan ya. Lingkungan kita lebih bahas tapi isunya masih perempuan. Bagaimana perempuan itu punya kontribusi yang besar di dalam mitigasi untuk perubahan iklim. Ya. Karena kami tinggal di pesisir ini ya, kalau di Semarang kakak tinggal di pesisir, itu terasa sekali dampak perubahan iklim. Ya. Cuaca yang ekstrim, penurunan muka air tanah. Siapa yang dirugikan? Perempuan. Karena kita kan yang di rumah kebanyakan ya. Yang di rumah. Itu kita sekarang sibuk itulah. Dan itu tetap sosiologi kepake di situ. Ya. Kak Una sebagai sosiolog, apa yang Kak Una bisa gambarkan kondisi sosiologis masyarakat Aceh masa lalu dan hari ini? Kalau saya lihat sebagai orang luar Aceh ya, Aceh itu sebetulnya punya, kalau di sosiologi itu namanya capital. Ya, jadi punya modal, kapital, kata Bourdieu itu punya modal. Dia punya pride yang tinggi. Mereka tuh punya pride yang tinggi. Seharusnya orang-orang Aceh ini nggak ada mental minta-minta. Kalau kita baca teori ya, karena dia memang pride-nya tinggi, dan dari kawan-kawan kita ini juga. Tapi kalau hari ini saya lihat ini yang agak bergeser ya, agak bergeser. Apakah tsunami yang merubah itu ya? Karena waktu tsunami kan kita kayak bombardir oleh bantuan gitu ya, oleh bantuan yang luar biasa. Yang kadang-kadang itu juga bisa menggeser capital yang kita punya tadi. Karena pride-nya orang Aceh itu memberi loh. Nggak percaya tuh, pesawat aja kita. Ya, tapi tiba-tiba kita ada di ngopi di Simpang Surabaya. Kan berapa orang yang datang? Banyak kan? Ya, nggak, harusnya tidak ini secara ideal ya. Pride-nya tidak di situ. Menurut Kak Una apa yang menjadi problem itu? Apa ya? Culture mungkin ya. Tapi culture ada perubahan yang sangat dramatis ini ya, perubahan yang sangat dramatis ini kayak ada gagap, ada kegagapan kita, ketidaksiapan kita menghadapi itu. Kakak pikir begitu. Karena ini memang kan harus butuh riset yang. Jadi memang itu salah satu perubahan budaya juga ya. Dulu misalnya tadi kan kita diskusi juga soal penguasaan bahasa lokal. Kalau bahasa Aceh. Jadi saya sempat khawatir kan, tadi ada Kak Risna, ada Fodi, kita diskusi kan soal bagaimana anak-anak muda sekarang nggak bisa bahasa Aceh. Salah satunya anak-anak kawan kita juga. Ya. Padahal rupanya anak-anak di Pulau Jawa gitu juga. Sama. Itu kayaknya masalah nasional ya. Padahal kakak 2002 di sini kursus bahasa Aceh loh. Oh, sempat kursus ya? Sampai beli kamusnya. Enggak, karena kita kan terjun ke masyarakat ya, waktu itu sampai ke dalam-dalam tuh yang mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ya kayak mana kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya paling nggak basic-basicnya kan kita harus tahu menyapa, kebutuhan apa yang bicara dengan. Coba praktek. Pegah. Pegah ya. Memang harus belajar juga ya. Harus belajar lah, karena kita kan di masyarakat itu kan harus pendekatan yang kita mendekati masyarakat itu pakai culturally bagaimana mereka. Kita bicara dengan janda-janda itu kan yang agak sensi, mungkin isu-isu yang sensitif ya. Bagaimana mereka dulu berjuang ditinggal suaminya dan lain sebagainya. Yang berkesan waktu diskusi atau wawancara dengan masyarakat atau waktu kasih support dengan masyarakat daerah mana Kak yang berkesan, tentang apa misalnya?
Waktu itu kita kasih support apa ya, pelatihan kalau tidak salah udah PD itu masuk lagi lah. Di PD masuk lagi. Yang tidak bisa, kita telepon pakai satelit. Jadi kasih laporan, maksudnya kita aman apa enggak gitu ya. Dan waktu itu sempat di desa itu ada konflik juga. Ya, jadi kita sempat tertahan semalam kalau nggak salah di situ ya. Ya, untuk kasih bantuan keterampilan, jahit. Ya, sebetulnya waktu itu lebih ke mereka biar bisa berdaya seperti apa. Ya, terus ke petani garam di mana ya? PD apa di mana yang ada? PD ada juga. Petani garam tuh ya. Kemudian yang di Melabuh, yang bikin apa tuh? Di Tapak Tuan tuh yang bikin pala. Manisan pala kayak gitu-gitu kita berdayakan bagaimana mereka bisa survive lah dengan menjadi single parents ya. Perempuan female headed household ini kan single parents ya. Dia punya stigma sebagai perempuan, entah itu perempuan mantan istri gam mungkin ya, suaminya dicap dipunya label yang seperti itu waktu itu ya. Itu kan sungguh berat. Sungguh berat punya label seperti itu. Dan sekarang di saat Aceh 20 tahun damai dan status Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera itu surprise. Maksudnya sudah lama pula itu, sudah 3 tahun belakangan nggak keluar dari zona ranking pertama. Saya khawatir indikatornya apa itu ya? Itu maksud saya mau mungkin secara sosiologi ya, apa yang dapat kakak bagi bahwa predikat itu apakah dapat bagaimana kok bisa Aceh itu dengan kemampuan, dengan sumber daya alam juga kok bisa, kenapa tuh? Nah, itu harus ada riset ya. Ya. Apa kita riset dulu supaya tidak spekulasi. Tapi tadi gimana waktu lewat tadi jalan protokol, kemudian kita ngopi tadi sempat ke Coiri juga dari bandara, gimana kalian? Apakah orang Aceh memang miskin atau gimana? Enggak juga, mobil bagus-bagus, ya bangunan bagus, jalan bagus, tapi ya tapi itu problem kota sebetulnya. Ya misalnya di perempatan tadi kita lihat banyak, kalau di Jawa ada manusia silver, itu problem kota. Belakangan di Banda Aceh sudah mulai ya, juga. problem kota yang mulai tumbuh. Ya, jadi misalnya anak jalanan, ya manusia yang manusia silver kayak gitu-gitulah ya, yang cari nafkah di jalan. Bukan, tidak selalu misalnya karena pemerintah tidak provide lapangan pekerjaan juga. Ya kadang-kadang memang ya hidupnya di situ lah. Karena Aceh hari ini begini dan kakak pernah di Aceh, kan jumpa kawan-kawan di luar ya, di Pulau Jawa atau di mana jumpa kawan. Kalau bicara Aceh, apa yang menjadi topik hangatnya kira-kira? Kalau membicarakan Aceh tapi di luar Aceh, misalnya di Jogja, kan sekolah kan UGM, jumpa kawan orang Aceh dan atau diskusi tentang Aceh, yang apa yang menarik? Syariat ya. Syariat. Sampai sekarang. Kenapa mesti itu yang? Kayaknya menarik? Itu ikonik ya. Ya hukum syariat itu. Jadi mungkin orang luar tuh masih melihatnya, misalnya gini, kita naik pesawat kemarin kakak ya, naik pesawat dari Jakarta ke sini kan naik Batik Air. Batik Air itu dari penerbangan dari Jakarta ke Banda, pramugarinya pakai jilbab loh, pakai kerudung gitulah ya. Itu maknanya apa? Kan menghormati. Walaupun nanti di tengah dia waktu melayani dibuka lagi ya, tapi kan dia datang tuh, kita datang tuh disambut. Oh ini kita mau ke Aceh. Penerbangan lain kan enggak? Coba ke rute yang lain. Artinya topik syariat dalam beragam perspektif. Ya artinya itu masih jadi concern. Ya. Bagaimana dengan misalnya perbankan yang single bank sekarang syariah juga? Nggak ada Mandiri dan nggak ada lagi di Aceh. Apakah itu jadi concernnya orang-orang non Aceh bicara Aceh di luar Aceh?
Mungkin karena tidak tahu ya. Oke. Tidak sebombastis implementasi syariat tadi ya. Waktu misalnya kakak di UMS 2 kan tesisnya soal Aceh juga. Apakah itu memang murni karena inisiatif Kak Una atau memang ada sentuhan-sentuhan pembimbing untuk memang ini menarik waktu itu pembimbing saya Prof Tajudin itu pernah di Aceh lama. Waktu saya sampaikan, oh ya udah maju terus. Hampir waktu habis penelitian saya pulang ke Jogja nggak jumpain pembimbing lama karena saya takut apa yang saya temukan itu tidak sesuai begitu ya. Terus, apakah nanti kalau saya sampaikan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan begitu ya kan, kita coba sampaikan dengan perspektif kita kan ya. Terus Prof Tajudin waktu itu bilang sampaikan aja selama itu kita hasil dari akademik research, hasil dari penalaran akademik nggak ada yang salah. Ya toh nanti bisa ada peneliti lain yang betulkan kalau misalnya memang alur berpikirnya ada yang salah gitu ya. Tapi sampaikan saja, nggak ada yang perlu di apa ya. Kan kamu menelaah pakai teori, pakai ini gitulah. Oke, ini nanti entar lagi ya, berapa menit lagi nih? 10 menit lagi mau ke UTU. Dan rencana kapan balik ke Semarang? Insya Allah kalau nggak Kamis Jumat. Kan acara 2 hari di UTU. Ya, UTU juga jalan kenangan di sana ya. Bisa nggak diceritakan? Ya. Enggak lah, kita ada project dulu kan kami project juga ya sampai ke Tapak Tuan. Sampai ke Abdia. Abdia Tapak Tuan. Buku pertama kan soal apa kan? Kan ada tulis buku juga waktu buku pertama itu dengan apa buku pertama dulu kan? Oh ya itu catatan-catatan ya. Kayak kegelisahan saya waktu jadi pekerja relawan gitu ya. Apa judulnya? Dari timur ke barat. Oke. Ya, sempat cerita catatan Buton, ya. cerita Aceh. Ya, jadi waktu itu kan tidak hanya di Aceh ya. Kita bekerja kemanusiaan tuh dari konflik Ambon, kemudian ke Aceh ya. Kalau bicara konflik Ambon, Kak Una pernah di Ambon, kemudian ke mana lagi? Ke Buton, pernah di Buton, kemudian ke Aceh. Apa yang dari sisi apa yang membedakan konflik waktu itu di tiga daerah? Kalau di Ambon kan jelas walaupun kita tidak beda konfliknya ya, beda apa namanya, beda sense ya. Kalau di Buton itu hanya efek. Jadi orang-orang Buton yang menetap di Ambon karena kena dampak konflik dia pulang ke. Jadi kita ngurusin yang pulang-pulang itu. Papua yang belum ya? Papua belum, pengen sekali. Atau buat tapi mudah-mudahan bukan konflik ya. Kita pengennya damai. Dan di USK sudah ada program Magister Damai. Iya, damai dan konflik. Konflik resolusi. Pak Dr. Mas Rijal. Itu satu leading juga ya? Satu. Oke. Kak, terakhir terima kasih telah menerbitkan buku. Ini kontribusi saya nulis juga loh. Ini menarik nih ya. Ini terbit buku ini 40 hari meninggalnya Santiro. Dan salah satu penyumbang artikelnya itu Kak Una. Coba halaman berapa ya saya? Lupa saya. Apa topiknya? Ya, saya jadi sejak nih, pesan Sang Wali Nanggro nih 159. Coba. 159. 159. Jadi segigih. Masih ingat nggak apa isinya? Masih. Bagaimana beliau ya, walaupun saya nggak jumpa, bukan orang Aceh, tapi saya mempelajari apa namanya pemikiran beliau ya, dan bagaimana beliau itu memilih akhir hidupnya di mana. Dalam pengasingan yang panjang, beliau pulang untuk pulang. Kuburan di Aceh juga. Ya, itu kan sangat luar biasa ya. Oke, Kak Dr. Muna Yastuti Madrah, luar biasa. Ini kakak saya, sebenarnya ini bos saya. Orang banyak nggak tahu ini bos pertama saya. Makasih Kak ya, silaturahminya, persaudaraannya. Sukses untuk Sagu. Luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya siapa bos pertama, saya jawab Kak Muna.
waktu Makasih itu. Kak. Iya. Sukses untuk Sago ya. Oke, insyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.